Sementara tadi surat merah habis diperiksa atas laporan dari Agus dari Agus Tiar, klien saya, Agus Tiar dan timnya Pak Ridwan, pemburu hantu. Ya. Seperti apa, Bang? Tanggapannya, Bang? Ya seperti itu, pemburu hantu seperti itu. Orangnya ganteng, gondrong gitu. Nanya apa nih yang jelas dong? Menanggapi menanggapi kedatangan mereka. Jalan nih karena aku di Ya. Kedatangan mereka itu apa dulu? Komentarnya kan kalian yang tahu statement mereka. Apa statement mereka? menjalani pemeriksaan Bang atas laporan dari saudara Agus Tiar menjalani pemeriksaan. Lalu apa kata mereka? Terus saya ujungnya sih dia menantang, Bang. Nantang gimana? Ya, kalau dukun yang ini saya tantang, saya bukan tantangan terbuka. Pernah dalam satu tempat pembuktian tapi kalah, tapi tidak bisa Oh membuktikan. enggak, substansi hukumnya tidak seperti itu. Pencemaran Iya. ini kan laporan Pokok perkaranya kita bukan mau ngadu ilmu, bukan. Kita lagi ngadu alibi hukum. Ya. Tadi juga sempat saya lihat di beberapa wawancara yang dikirim oleh anggota saya di sini, katanya laporan itu berasal dari apa? LSM atau apalah, belepotan itu, pengacaranya ngomongnya belepotan. Saya bilang, wah ini pengacara belepotan ngomongnya gitu, rekan kami nih. Siapa namanya itu pengacara itu? Tadi ada berapa orang tuh? Pengacara, hah? Berapa, Bang? Ada 2 ya, dari HAMI ya, dari HAMI. Saya bilang ini ngomongnya belepotan ya, harus belajar lagi gitu. Jadi gini, kami ya mendapatkan surat kuasa cukup dari organisasi atau yayasan TPHDI ya. Jadi tabib paranormal, hipnoterapi dan dukun Indonesia. Itu sudah jelas, akte pendiriannya sudah jelas. Kalau kita berbicara sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh si lawyernya mereka tadi, harus dapat kuasa hukum dari semua dukun misalnya atau apa, itu tidak substansional. Cukup satu dukun aja yang merasa keberatan karena Marcel tidak menyebut oknum. Kalau Marcel menyebut oknum saja, dia selamat. Tapi dengan kesombongannya, dia tidak menyebut oknum. Dia menyebut generalisir semua dukun. Artinya semua dukun, siapapun dukun yang mau ada di yang apa, baik dukun yang ada izinnya maupun yang tidak ada izinnya, semua tersinggung dan mempunyai hak untuk melapor asal kegiatannya benar-benar dukun gitu. Nah yang saya dampingi ini adalah dukun urut, dan Marcel tidak pernah berbicara bahwa ini spesifikasinya yang ingin dia bahas itu adalah dukun urut atau dukun santet. Ini mengeneralisir. Saya bilang tadi, dari awal pembicaraan saya, dari awal perkara ini mulai kami munculkan di Polres Metro Jakarta Selatan, kami sudah bilang, awalnya ini Marcel tidak menyebut oknum. Jangankan minta maaf, hanya menyebut oknum aja tidak mau. Makanya saya bilang, kalau tidak mau menyebut oknum, balaklah kamu. Gitu loh. Saya sudah datang ke penyidik. Ya, penyidik unit 4. Resmob di Polres Metro ya, di lantai 3 tadi. Mereka bilang, Marcel, mereka bilang, kenapa bang? Marcel nggak ditahan? Kan unsurnya terpenuhi. Actus reusnya sudah. Dia bilang begitu. Locus tendinya udah, locus delictinya udah. Gitu loh. Jadi locus delictinya udah. Semuanya sudah terpenuhi. Kenapa, Bang? Nggak ditahan, saya bilang begitu sama penyidik. Bukan nggak mau kan? Kami tahan, Bang. Kami masih mau memanggil saksi lagi satu, yaitu Ketua Umum TPHDI. Gitu loh. Kalau Ketua Umum TPHDI ini setelah dipanggil, dia bisa mempertanggungjawabkan organisasinya, legalitas organisasinya, maka pokok perkaranya akan dibahas di mediasi nanti. Gitu loh. Kalau di mediasi nanti kami tidak mau damai, kami mau lanjut, tinggal pemilihan penyidik. Apakah ini bisa naik menjadi proses penyidikan atau dia mengeluarkan surat SP3 kan gitu. Bang, tapi artinya laporan atau pemanggilan pemeriksaan dari Marcel sekarang ini hasil dari laporan abang gitu ya? Laporan saya dengan klien, bukan laporan saya, maksudnya langsung laporan klien saya didampingi secara substitusi oleh saya. Gitu. Siapa tadi namanya? Agus Tiar.
Artinya benar ya. Artinya, Benar, Agustiar Ismail. Bang, tadi si pesulap merah bilang dia tidak menyebut dukun beranak, dia hanya bilang dukun cabul atau dukun yang menggunakan alat-alat untuk menipu gitu bang. Jadi Loh, di Indonesia ini tidak ada jabatan dukun cabul, Pak. Di undang-undang pun nggak ada. Yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dukun beranak, dukun sihir, dukun santet, dukun cenayang, dukun lain-lainnya. Nggak ada di tulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dukun cabul atau dukun penipu, tidak ada. Gitu loh. Setahu saya kalimat cabul dan penipu itu adalah kalimat hinaan terhadap perorangan atau organisasi. Jadi tidak bisa mengeles dia. Marcel tidak bisa mengeles karena kami punya dasar hukumnya. Kami melaporkan dia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. artinya ada legalitas juga Bang. Ada legalitas dong. Kami punya akte kementerian, AU, Kementerian Kehakiman. Gitu loh. Kami punya legalitas dan terlegitimasi dengan baik di bangsa ini. Gitu loh. Makanya tadi si pengacara tadi ngomongnya belepotan, itu siapa itu pengacara tadi itu. Gitu loh. Sangat disayangkan sekali kok ngomongnya belepotan gitu loh. Ngomong ini LSM, ini mau LSM apa kek? Mau yayasan kek bentuknya? Ataupun mau organisasi ormas kek? Bang, Ini kan dengan terdaftar semua. 43 pertanyaan yang tadi sekitar 4 jam lah ya, Ya. Marcel diperiksa itu menurut abang cukup kuat nggak untuk Cukup kuat. Saya sudah koordinasi sama penyidik tadi. Saya sudah bilang sama penyidik saya harap jangan diintervensi. Oh enggak bang, kami tetap pada prinsipnya kalau memang masuk unsurnya kami akan jadikan tersangka. Ya rencananya kan nanti kan juga diperiksa, pemanggilan diperiksa kembali, pelapor akan Ya, diperiksa nih. enggak, Agus tidak diperiksa. Tapi saksi. si saksi satu lagi, ketua umum TPHDI. Ya, TPHDI ini ketua umumnya si jubah hitam lah, samarannya saya nggak bisa nyebut namanya, jubah hitam akan dipanggil di Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan, gitu loh. Lalu diadakan mediasi. Tapi kami nggak mau mediasi, kami nggak mau hadir. tapi ada nggak menyikapi misalnya dari pihak Marcel sendiri melaporkan balik? Ya silakan aja laporan balik, kan hak dia. Jangan nunggu kapan, besok udah laporkan balik aja nggak apa-apa kalau menunggu unsur. Kalau dia lapor balik ya kita lapor balik lagi. Kita main lapor-lapor aja gitu selama unsurnya masuk. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya kita legowo gitu loh. Makanya saya bilang tadi sini, Marcel jangan tertawa dulu karena ini baru panggilan pertama. Panggilan pertama untuk didengar pendapat atau keterangan Marcel saat diperiksa saat ini. Apa keterangan Marcel? 43 pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan jebakan semua. Gitu. Dan insya Allah ya, karena ini harkat dan martabat dukun ya, dukun bukan dukun santet saja. Memang ada beberapa karakter sih. Dari awalnya juga kita udah berbicara bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu udah salah tafsir awalnya, menggabungkan nama dukun itu menjadi satu gitu. Padahal dulu kan itu dukun itu adalah dukun santet ya, dukun santet itu adalah kahin kan gitu. Ada juga tabib kan, tubuh tabib itu kan dukun yang dibilang dukun beranak, dukun anak segala itu. Gitu. Jadi digabungin di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini jadi menjadi kontradiksi ya, kontra pemahaman di tengah masyarakat tentang istilah dukun tadi. Jadi akhirnya mengeneralisir dan Marcel pun ikut menjustifikasi secara menyeluruh, secara universal. Bang, berarti tadi menegaskan yang ngelaporin Marcel itu dukun beranak atau tiba-tiba? Dukun beranak, dukun urut ya, Agus. Saya tadi bicara sama penyidik, saya bilang kenapa ini Marcel dilepas? Bukan dilepas bang, karena kita masih minta keterangan satu orang lagi. Setelah keterangan satu orang lagi, Marcel akan kami panggil, ya, kami minta keterangan lagi, keterangan tambahan baru kami simpulkan. Gitu. Siap.